هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية هبت كالريح 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 Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini Allah masih memberikan kita segala nikmat ya yang kita rasakan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam majelis yang mulia ini. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah pada kita untuk melaksanakan amal-amal kebaikan. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga juga tercurahkan kepada keluarga, sahabat, tabiin, tabi'un tabiin, dan semoga juga kepada kita, dan mudah-mudahan kita berharap kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca suratul Fatihah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan membahas tema terkait bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tadabbur Quran surat An-Nur ayat 43 sampai 44. Nanti mungkin bisa sekalian dibuka ya sambil Ustadznya membahas. Insya Allah kita akan dibersamai oleh beliau Ustadz Dr. Samsul Basri. Tanpa berpanjang kala, Ustadz, saya serahkan layar, waktu dan layar. Nanti penyampaian sampai pukul 8.50, kemudian dilanjutkan tanya jawab. Mudah-mudahan waktunya tepat. Dan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan langsung mengetik di chat, atau nanti pun ketika sesi tanya jawab, silakan menyampaikan secara langsung. Recording in progress. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu, ikhwan wal akhwat sekalian, melalui berkah dari majelis ilmu ini dan juga berkah di hari yang mulia hari Jumat ini, serta berkah silaturahmi ini, kita berharap dan berdoa semoga umur kita dipanjangkan Allah dalam kebaikan. Kita pun berharap semoga Allah memberkahi pertambahan usia kita semua, sehingga dengan bertambahnya usia hari ke hari, pekan ke pekan, bulan ke bulan, hingga tahun ke tahun, bertambah pula ilmu kita, amal soleh kita, dan semakin bertambah dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun berharap semoga melalui silaturahmi yang penuh dengan keberkahan ini, silaturahmi dalam majelis ilmu ini mengantarkan kita semua dapat bersilaturahmi di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, insya Allah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, seperti yang telah disampaikan bahwa kita akan bersama-sama mengambil pelajaran dari dua ayat di dalam surat An-Nur, yaitu ayat yang ke-43 dan juga ayat yang ke-44. Ayat yang ke-43 dan juga ayat yang ke-44, di mana pada ayat Allah yang mulia ini, pada ayat Allah yang mulia ini kita akan belajar dari alam untuk mendapatkan hikmah kehidupan. Mari kita perhatikan terlebih dahulu ayatnya sebelum kita urai ayat 43 dan ayat yang ke-44. Saya buka di sini untuk kita lihat ayatnya. Ayat yang ke-43, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alam taro annallaha yusji sahaba thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama
Fatarul wadaqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha'u wa yasrifuhu amman yasha'u yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuqallibullahu al-laila wan nahar inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Kalau kita terjemahkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara, tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau menyaksikan, tidakkah engkau memperhatikan, annallaha, sesungguhnya Allah, yusji sahaba, Allah telah menggerakkan atau mengarahkan sahaban, yaitu awan. Tsumma yu'allifu bainahu, kemudian menjadikan antara awan dengan awan bertemu, ya, bersatu. Lalu saling tutup menutupi. Tsumma yaj'aluhu ruqama, sehingga saling tindih menindih, saling kuat menguatkan, saling rapat merapat. Fataral wadaqa, maka engkau pun melihat al-wadaqa, yaitu hujan. Yakhruju min khilalihi, yang keluar dari celah-celah awan tersebut. Wa yunazzilu minas sama'i, dan dialah Allah yang menurunkan minas sama'i, dari langit, min jibalin fiha, dari gunung-gunung yang besar di langit itu, yaitu awan-awan yang telah menyatu, telah merapat, telah memadat, telah menutupi satu sama lainnya, ternyata telah membentuk gunung-gunung yang besar. Ya, awan-awan yang besar laksana gunung-gunung yang besar di langit. Maka Allah menurunkan dari awan-awan yang besar laksana gunung itu min barodin, yaitu butiran-butiran es. Fayusibu bihi mayyasya'u. Kemudian Allah menghendaki dengan butiran-butiran es itu menimpa siapa saja yang Allah kehendaki. Tempat-tempat, bumi-bumi, kota-kota yang kemudian dikehendaki oleh Allah tertimpa dengan butiran-butiran es. Karena dengan ilmu Allah, tempat itu, bumi itu membutuhkan butiran-butiran es. Kemudian wa yasrifuhu amma yasha, dan Allah pun memalingkan butiran-butiran es itu dari tempat-tempat, kota-kota, negeri-negeri yang Allah kehendaki. Sebab dengan ilmu Allah, butiran-butiran es itu mungkin saja akan memudaratkan tempat-tempat tertentu. Yakadu sana barqihi, hampir saja kilauan, kilat dari benturan-benturan awan itu, yadhabu bil absar, menghilangkan pandangan. Yuqallibullahu al-laila wan nahar. Allah mempertukarkan atau mempergilirkan antara malam dan juga siang. Dan termasuk di antara maknanya, Allah mengatur ya panjangnya malam dan panjangnya siang. Terkadang Allah memanjangkan waktu malam dan memendekkan siang, atau sebaliknya. Waktu siang dipanjangkan Allah, waktu malam yang dipendekkan Allah. Namun siang dan malam tidak akan saling mendahului satu dengan yang lainnya. Inna fi dzalik, maka sungguh pada yang demikian itu, yaitu pada proses kejadian atau turunnya hujan dan juga proses pertukaran atau pergantian malam ke siang, siang ke malam, la ibratan, terdapat benar-benar pelajaran, liulil absar, bagi mereka-mereka yang memiliki pandangan yang tajam. Nah, kalau kita memperhatikan akhir ayat ini, Allah mengatakan inna fi dzalik la ibratan liulil absar, terdapat pelajaran yang sangat berharga bagi orang-orang yang memiliki ketajaman pandangan. Namun kemudian yang dimaksud dengan ketajaman pandangan ini adalah yang terbukanya mata hati. Yang terbuka mata hati. Karena terbukanya mata hati menjadikan ayat-ayat Allah dapat diambil pelajaran darinya. Baik ayat-ayat itu berupa kauniyah ataupun ayat-ayat itu berupa tanziliyah. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad di ayat yang ke-24. Allah mengatakan afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ya, tidakkah mereka mengambil pelajaran, merenungi, bertadabbur dengan Al-Qur'an, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, am ala qulubin aqfaluha, ataukah
hati mereka sedang terkunci ataukah hati mereka sedang tertutup. Baik. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat azanillahu wa iyyakum, karena itulah kemudian kita akan mengurai pelajaran yang penting. Pertama, kita akan ambil pelajaran dari ayat yang ke-43. Nah, di ayat yang ke-43 ini pelajaran yang akan kita gali dan kita ambil adalah bagaimana proses kejadian hujan, dan hujan itu mampu menghidupkan bumi yang tandus, yang kering dan gersang. Namun sebelum kita masuk ke tahap itu, perhatikan terlebih dahulu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk mensyukuri nikmat pandangan. Alam taro, tidakkah engkau mensyukuri nikmat pandangan, nikmat melihat? Bahwa para ulama tafsir menjelaskan, hendaklah kemudian kita yang diberikan pandangan, diberikan penglihatan oleh Allah, memaksimalkan pandangan atau penglihatannya untuk 4 hal. Untuk 4 hal itu, yang pertama, hendaklah dengan pandangan kita banyak melihat ayat-ayat kauniyah Allah, yaitu kebesaran yang Allah hamparkan di alam. Karena di dalam surat Yunus, di ayat yang ke-6 Allah mengatakan, Inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi ayatin liqaumin yattaqun. Sungguh pada pertukaran siang dan malam, dan apa yang Allah ciptakan di langit, apa yang ada Allah ciptakan di bumi, la ayatin, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah liqaumin yattaqun, bagi orang yang bertakwa. Ini juga menjadi pelajaran, hanya orang-orang yang bertakwa yang benar-benar memaksimalkan pandangannya untuk banyak melihat ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, hendaklah dengan pandangan dimaksimalkan untuk banyak membaca dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat tanziliyah, dari ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat tanziliyah. Ya. Dan ma'asyiral muslimin wal muslimat, karena ayat-ayat tanziliyah ini merupakan sumber ilmu, ya, merupakan sumber ilmu, dan salah satu wasilah terbesar untuk seseorang mensyukuri nikmat pandangan, nikmat penglihatan adalah apabila dia memaksimalkan pandangan penglihatannya untuk mencari ilmu. Kalau kita perhatikan misalnya di dalam surat An-Nahl, jadi ayat yang ke-78, surat 16, ayat yang ke-78, di situ Allah menyebutkan ada 3 kata kunci utama di dalam ayat tersebut. Ketika Allah mengatakan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, la ta'lamuna syai'a wa jalalakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Ada 3 kunci utama dalam ayat ini. Yang pertama, manusia terlahir dalam keadaan ya la ta'lamuna syai'a, manusia itu tidak mengetahui sesuatu apapun. Kita terlahir dari rahim ibu kita nggak mengetahui apapun, kita nggak memiliki ilmu. Lalu kata kunci kedua, Allah memberikan kepada kita alat instrumen, di antaranya adalah penglihatan. Ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah tashkurun, syukur. Nah, kita hubungkan 3 kata kunci ini, maka seutama-utama seseorang mensyukuri nikmat penglihatan yang diberikan oleh Allah adalah dengan mendekatkan penglihatannya itu dengan ilmu. Tidak menjauhkan penglihatannya itu dengan ilmu. Dan sumber ilmu adalah Al-Quran. Dan karena itulah kemudian sebagai tanda kita bersyukur atas nikmat pandangan diberikan oleh Allah, hendaklah dimaksimalkan pandangan untuk membaca, ya, mencari, mengambil pelajaran dari ayat-ayat tanziliyah. Dan bahkan apabila kemudian pandangan dijauhkan dari melihat ayat-ayat tanziliyah, mengambil pelajaran atau membaca dari ayat-ayat tanziliyah, ya, ada 4 kerugian atau 4 celaan bagi mereka-mereka yang menjauhkan pandangannya. Di surat Al-A'raf 179, ada 4 ancaman bagi yang menjauhkan pandangannya dari membaca ayat-ayat tanziliyah dan mengambil pelajaran darinya. Yang pertama adalah sebagai calon neraka jahanam. Ya, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Yang kedua adalah ulaika kal an'am, perbuatannya akan sama dengan binatang. Ya, balhum adol, yang ketiga derajatnya lebih hina dari binatang. Dan yang keempat, ulaika humul ghafilun, termasuk orang-orang yang lalai. Apa yang dimaksud dengan orang-orang yang lalai? Orang-orang yang tidak mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kehidupan di dunia. Dan bahkan orang-orang yang lalai itu adalah orang-orang yang banyak melakukan dosa dan maksiat. Kenapa bisa demikian? Mereka mendapatkan 4 celaan. Karena lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka diberikan hati, tidak digunakan hatinya
untuk memahami ayat-ayat Allah, tidak digunakan penglihatannya untuk mencari ilmu, ya, membaca ilmu, dan juga pendengarannya dijauhkan dari ilmu. Maka mereka seperti yang kita sebutkan sebagai celaan bagi mereka yang menjauhkan indera-inderanya dari ilmu. Baik. Nah, kemudian hal yang ketiga, bahwa ketika kemudian kita diberikan pandangan oleh Allah, hendaklah dengan pandangan itu kita banyak muhasabah, banyak introspeksi diri, dan ketika kita melakukan proses muhasabah berarti kita telah menjalani proses tazkiyatun nafs, dan ya seutama-utama wasilah tazkiyatun nafs itu adalah dengan memaksimalkan pandangan, melihat ayat-ayat kauniyah dan melihat ayat-ayat tanziliyah, maka itu merupakan wasilah terbesar untuk seseorang masuk dalam tahap tazkiyatun nafs. Lalu kemudian dengan pandangan, hendaklah pula seseorang banyak melihat kebaikan-kebaikan orang lain supaya dia berhusnuzon. Dan disinilah kaitannya dengan materi kita, bahwa hendaklah dengan pandangan ini kita banyak melihat potensi-potensi yang ada pada orang lain, kebaikan-kebaikan orang lain, dan menutup mata dari melihat kekurangan-kekurangan orang lain supaya dapat bersinergi. Dan supaya kemudian kita tidak gampang merendahkan orang lain, khususnya saudara muslim kita. Nah, ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain, ketahuilah bahwa al-insanu makanul khata'. Seseorang itu adalah tempatnya kesalahan. Itulah manusia. Manusia itu tempatnya berbuat salah. Maka jangankan kita fokus dan sibuk mencari kekurangan orang lain, kita membersamai orang lain saja, siapapun dia, entah dia ustadz, entah dia dai, entah dia kiai, membersamainya kita akan temukan sejumlah kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan pada mereka. Apatah lagi kita mau fokus. Kalau kita fokus pasti dapat. Ya, tidak fokus saja kita ketemu kekurangan orang lain, meskipun dia dai, ustadz, dan seterusnya. Apalagi kita fokus. Nah, karena itulah kemudian hendaklah kita tidak sibuk dengan mencari kekurangan orang lain, ya. Tapi hendaklah kemudian kita sibuk untuk melihat kebaikan-kebaikan, potensi-potensi, supaya kita dapat berhusnuzon, dan supaya dengan itu kita dapat bersatu. Kemudian, annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, dan ini kalau nggak salah kita pernah bahas, bahwasanya lafzul jalalah, yaitu lafaz Allah, salah satu asmaul husna, merupakan lafaz yang terbanyak di dalam Al-Quran, berjumlah 2699 kali disebutkan dalam Al-Quran. Hikmah terbesarnya supaya kita semakin dekat dengan Allah, karena lidah kita akan selalu banyak basah dengan nama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya, sebab dengan banyak menyebut nama Allah tumbuh kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kedekatan kepada Allah tumbuh, maka tumbuhlah kecintaan kepada Allah. Dan jika kecintaan kepada Allah telah tumbuh, maka semakin bertambah rindu untuk dekat dengan Allah. Dan ketika semakin bertambah rindu dekat dengan Allah, saat itulah kita mampu memahami makna Allahus Somad, Allah tempat bergantung kepada segala sesuatu. Dan ketika kita benar-benar butuh Allah, bergantung kepada Allah, saat itulah kita mampu mengimplementasikan apa yang kita diperintah Allah untuk mengikrarkannya di dalam surat Al-An'am ayat 162, ayat 162, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini benar-benar mampu kita realisasikan dalam hidup kalau kita benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikrar ini disyariatkan untuk selalu kita baca di dalam doa iftitah setelah takbiratul ihram. Nah, yang paling mendasar adalah bagaimana ikrar itu terimplementasikan dalam kehidupan real, kehidupan nyata, bahwa hidup kita, mati kita benar-benar untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, perhatikanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala yusji sahaba. Ya, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan awan, ya. Allah Subhanahu wa taala yusji sahaba, Allah menggerakkan awan. Dan di sini Allah menggunakan kata kerja yusji, asja yusji. Dan sesuatu yang digerakkan disebut dengan musjatun, dan musjatun itu artinya adalah lemah, ya. Musjatun itu sesuatu yang lemah. Kenapa lemah? Sebab tergambarkan bahwa awan disebut musjatun ketika dia masih bercerai-berai dari awan-awan yang lainnya. Belum bersatu, belum bersinergi dengan awan-awan yang lainnya, maka awan itu lemah. Ya, awan itu lemah.
belum memiliki daya efek kekuatan yang dahsyat untuk merubah alam, belum ada apa-apanya, lemah. Makanya di sini Allah menggunakan kata yusji, menggerakkan sahaban, dan sahaban yang digerakkan oleh Allah dengan kata kerja yusji adalah musjatun, yang berarti adalah, maaf bukan sin di sini ya, tapi zai. Yang musjatun yang berarti adalah sesuatu yang lemah, ya, sesuatu yang lemah. Dengan cara apa Allah menggerakkan atau mengarahkan awan-awan yang berserakan itu adalah dengan Allah mengirim angin. Sebagaimana di dalam surat Rum ayat 48, Allahul ladzi yursilur riyaha fatusiru sahaba fayabsutuhu fis sama'i kaifa yasha. Allah yang telah mengutus angin, dengan angin itu menerbangkan awan, ya, menggerakkan awan, mengarahkan awan, fayabsutuhu, sehingga awan itu bertemu lalu terbentang seperti karpet permadani yang terbentang saling merapat fis sama, di langit, kaifa yasha, bagaimanapun Allah menghendakinya. Lalu kemudian setelah awan-awan yang digerakkan itu, yang tadinya digambarkan sifatnya masih musjatun, lemah, tak memiliki daya kekuatan apapun untuk merubah alam, ya, Allah mengatakan summa yu'allifu bainahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan antara awan dengan awan. Awan-awan dipertemukan. Dari yang tadinya bercerai-berai, berpisah, menjauh dari yang lainnya, tiba-tiba dengan digerakkan awan itu terjadi penyatuan. Awan dan awan saling bertemu. Ya. Pada saat awan dan awan saling bertemu inilah kemudian awan dan awan itu mulai saling merapat, ya, saling menguatkan dengan yang lainnya, saling tutup menutupi, saling bahkan sampai saling tindih menindih. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ya, kita langsung sedikit ambil pelajaran, ya, bahwa dalam kaitannya dengan judul yang kita ketengahkan ini adalah gambaran muslim yang hanya sibuk dengan kesolehan masing-masing. Ketika seorang muslim dia sibuk dengan kesolehannya masing-masing, sibuk dengan urusan pribadinya, keluarganya saja, maka ketahuilah sesungguhnya kita belum memiliki power dahsyat untuk merubah negeri ini. Kita belum mampu untuk jangankan merubah alam, jangankan merubah negeri, bahkan mungkin merubah kampung kita atau komplek yang kita berada dalamnya, nggak ada power sama sekali, nggak ada kekuatan sama sekali. Oke, untuk kesolehan pribadi, keluarga kita bisa. Tetapi kemudian bagaimana kenikmatan yang kita rasakan dalam ibadah ini bisa tertular ke kaum muslimin yang lainnya. Maka saat itu kita masih sangat lemah karena kita masih sibuk dengan kesolehan pribadi-pribadi. Kita memiliki potensi, tapi potensi kita lemah karena belum disatukan dengan potensi-potensi umat Islam yang lainnya untuk dapat bersinergi di dalamnya. Maka disinilah kemudian apabila umat Islam itu mereka bersatu, mereka berpadu, maka umat Islam itu akan menguat, akan bersinergi satu dengan yang lainnya. Nah, karena itulah kemudian janganlah umat Islam ini mau terbawa arus perpecahan, tapi hendaklah mereka mengikuti arus persatuan sebagaimana awan-awan ini digerakkan oleh angin untuk menyatu, bukan untuk kemudian saling menjauh, saling berpecah belah. Arus apakah yang membuat umat Islam ini bisa saling berpecah belah? Yaitu arus permusuhan, kedengkian, arus perdebatan, arus yang saling salah menyalahkan di antara mereka, dan itu sangat berbahaya sekali. Diperingatkan oleh Allah di dalam surah Al-Anfal di ayat yang ke-46. Ya, Allah mengatakan wa atiullaha wa atiur rasul, taat wa atiullaha wa rasulah, taatlah kalian kepada Allah dan juga taatlah kalian kepada rasulnya, wala tanaza'u. Nah, yang kita inginkan ini arus yang membuat kita bersatu, dan hanya dengan arus itulah kita bisa bersatu, yaitu arus ketaatan kepada Allah dan juga rasulnya, arus untuk melihat kejayaan Islam di masa yang akan datang. Sebab jika tidak demikian, maka wala tanaza'u, mungkin saja kita umat Islam tidak mengindahkan ayat ini, maka terjadilah saling gontok-gontokan antara kaum muslimin, ya, yang satu dengan yang lainnya, saling hujat menghujat, saling sesat menyesatkan, bahkan saling kafir mengkafirkan. Yang kita sedihkan bahwa kita harus imani bahwa ada oknum-oknum, memang ada gerakan-gerakan tertentu yang ingin memelihara perpecahan, yang ingin mengotak-ngotakkan umat Islam. Tetapi yang kita sedihkan, arus itu justru banyak diikuti oleh ustadz-ustadz saat ini.
Sehingga kita dapati kalau kita termasuk pegiat medsos, para dai-dai pun terbawa pada arus itu. Mereka mempertajam arus permusuhan yang terjadi antara Islam dengan kaum muslimin sendiri. Hanya dengan perbedaan masalah furu'iyah, tapi mereka saling sesat menyesatkan, saling hujat menghujat, para guru-guru besar masing-masing dihina, dilecehkan, dijatuhkan muruahnya. Ya, kita terbawa pada arus yang diinginkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal sebenarnya perbedaan-perbedaan itu adalah bentuk hasanah ilmu. Bentuk luasnya dan kekayaan intelektual kaum muslimin, betapa dalam satu ayat pemahaman bisa berkembang, menunjukkan luasnya ilmu para ulama, yang kemudian harusnya kita saling melengkapi, saling kuat menguatkan, dan kita saling mengisi atas kekurangan. Nah, tapi kemudian arus yang diinginkan adalah arus perpecahan, maka Ustadz A, dia merendahkan Ustadz B, kemudian Ustadz B membalas serangan dengan merendahkan Ustadz A, diikuti oleh murid-muridnya, murid-murid membunuh karakter para ustadz-ustadz dan seterusnya. Maka ini yang kita tidak ingin harapkan. Maka jangan kemudian kita terbawa arus dan isu untuk mempertajam konflik antara Wahabi dengan NU, Azwaj dan seterusnya. Ini adalah keinginan oknum tertentu sebenarnya. Jangan dipertajam di situ. Ya, jangan dipertajam persoalan itu. Sebab itu adalah memuluskan keinginan musuh-musuh Allah untuk supaya umat Islam ini berkotak-kotak. Supaya kita tidak bisa menang nanti dalam berbagai lini-lini kehidupan yang kita ingin dimenangkan oleh Allah dengannya. Sebab apabila perpecahan yang kita ikuti arusnya, Allah mengatakan fatafshalu. Kalian akan gagal dalam semua sendi-sendi kehidupan. Maka yakinilah kita akan gagal dalam masalah politik nantinya. Kita akan gagal dalam masalah politik. Kita akan gagal dalam masalah ekonomi. Kita akan gagal dalam masalah penetapan halal dan haram. Kita akan gagal. Sebab akan ada kebijakan-kebijakan yang melegalkan yang haram bahkan. Ya, kita akan gagal dalam masalah sosial, budaya, olahraga. Ya, pertandingan sepak bola selalu berujung pada pertengkaran, perkelahian, dan seterusnya, permusuhan. Kita akan gagal dalam semua sendi-sendi kehidupan. Itu karena kita memelihara perpecahan. Bukankah Nabi mengingatkan kita dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, apabila umatku saling gontok-gontokan satu dengan yang lainnya, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah. Wa tazhabari hukum, maka tercabutlah haibatul Islam, tercabut kekuatan Islam dari dalam hati-hati umat Islam. Maka pemuda-pemuda kita tidak bangga dengan keislaman mereka, tapi mereka bangga dengan gaya hidup kafirin dan munafikin. Muslimah kita tidak bangga dengan jilbab mereka, tapi mereka bangga mempertontonkan aurat-aurat mereka, memposting aurat-aurat mereka, kemolekan tubuh mereka diposting, lalu kemudian dikirim, di-share, nauzubillah. Ya. Pemuda-pemuda kita tidak lagi bangga dengan memegang mushaf Al-Quran, tapi mereka bangga memegang HP yang kemudian mereka bermain game bisa berjam-jam. Ya. Banyak dari kita kemudian mampu dan bangga menyusun agenda-agenda penting setiap hari, tapi tidak ada agenda baca Al-Quran di dalamnya. Tidak ada agenda kesalehan, ketaatan, majelis ilmu di dalamnya. Tidak ada agenda majelis ilmu. Ya. Tidak dianggap penting lagi. Kenapa? Karena tercabut kekuatan Islam dari dalam diri umat Islam sendiri. Ya. Maka karena itu hendaklah kemudian kita bersabar. Wasbiru, bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Bersabar. Kenapa bersabar? Sebab dalam persatuan itu mungkin saja ada gesekan-gesekan. Ada kepentingan-kepentingan tujuan yang akan berbeda. Ya, tujuan dalam arti tujuan kepentingan-kepentingan antara Ormas Islam A dan Ormas Islam B, Yayasan Islam A, Yayasan Islam B, Partai Islam A, Partai Islam B. Ini ketika kemudian mau bersinergi, mungkin ada kepentingan-kepentingan yang berbeda. Tapi mereka harus bersabar demi terciptanya persatuan kaum muslimin, demi maslahat yang besar, dan yang mampu untuk mengikat semua pergerakan aktivitas umat Islam ini adalah Islam itu sendiri. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Maka disinilah kemudian yang mampu menyatukan kita semua adalah tujuan utama dari pergerakan-pergerakan kita ketika tergabung dalam yayasan, dalam organisasi dakwah ataupun yang lainnya adalah untuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena itulah kemudian kita tidak gampang untuk bercerai-berai. Maka lihatlah awan, ya ketika kemudian saling satu menyatu, saling kuat menguatkan, saling rapat merapat di antara mereka, maka akhirnya awan-awan itu saling memadat dan muncullah awan yang sangat kuat, sangat padat,
dan dari situlah kemudian fataral wadqa yakhruju min khilalihi, keluarlah hujan-hujan dari celah-celahnya. Dan hujan ini disebut sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, hujan itu disebut rahmat Allah di dalam surat Ar-Rum, surat yang ke-30 di ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hujan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fanzur ila asari rahmatillah. Perhatikanlah asar, sebab, pengaruh, bekas-bekas dari rahmat Allah. Apa yang dimaksud rahmat Allah di sini? Hujan, sebab dari ayat 48 sampai ayat 50 ini bercerita tentang hujan. Sehingga apabila umat Islam ini mau bersatu, ya, mau bersatu, bersinergi dengan segala potensi-potensi yang ada pada mereka, partai-partai Islam mau bersatu, yayasan-yayasan Islam mau bersinergi, maka akan datang keberkahan dari persatuan itu. Keberkahan. Ada kekuatan kaum muslimin. Bukankah Rasulullah bersabda, yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah, berkah Allah, rahmat Allah ada dalam jamaah. Ada dalam jamaah kaum muslimin. Maka dengan persatuan keluarlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah bahwa hujan atau rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat menghidupkan bumi yang tandus, bumi yang kering, bumi yang gersang, ya. Bahwa dengan persatuan kaum muslimin akan menghidupkan negeri ini, akan mendatangkan keberkahan bagi negeri ini. Maka akan datang keberkahan dari langit, dari bumi, dari lautan. Allah munculkan pemimpin-pemimpin yang terbaik di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah mayoritas kaum muslimin, pemimpin yang terbaik, pemimpin yang akan membela hak-hak Islam dan kaum muslimin, bukan menjadi musuh bagi Islam dan kaum muslimin. Itu apabila umat Islam bersatu. Apabila umat Islam ini mau bersinergi menyatukan potensi-potensi mereka. Wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi may yasha wa yasrifuhu. Apabila kemudian awan-awan yang sudah berkumpul, yang sudah menyatu tadi, masih mau menyatu lagi dengan awan-awan yang juga sudah menyatu lainnya, maka terciptalah gunung-gunung awan yang besar. Ini kita ibaratkan apabila partai-partai umat Islam mulai menyatu dengan partai-partai umat Islam lainnya, yayasan Islam A, yayasan Islam B, Islam C mulai menyatu semuanya, ya, maka ini akan menciptakan kekuatan yang sangat lebih dahsyat lagi, ya, akan keluar butiran-butiran es. Lebih dahsyat lagi efeknya untuk merubah alam, sehingga bumi yang benar-benar keras itu dapat dihidupkan dengan hantaman-hantaman dari butiran-butiran es tersebut. Nah, ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain, sehingga persoalan suatu negeri, ya, akan benar-benar dapat teratasi dengan umat Islam betul-betul bersinergi, bukan lagi antara person-person umat Islam yang bersinergi dalam satu organisasi, dalam satu yayasan, tapi bagaimana yayasan-yayasan yang bersinergi. Partai-partai umat Islam yang bersinergi. Semuanya bersinergi. Maka lebih dahsyat lagi efek perubahan. Maka negeri yang benar-benar tidak makmur dan tidak sejahtera akan tercipta kemakmuran dan kesejahteraan. Bahkan umat Islam akan merasakan keamanan tanpa ada ketakutan. Bukankah itu dijanjikan oleh Allah di dalam surah An-Nur di ayat yang ke-55? Ya, di surat An-Nur di ayat yang ke-55. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan apabila buah dari persatuan ini, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus sholihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Ya, bahwa janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beramal soleh, dan inti ajaran daripada keimanan dan juga amal soleh itu adalah persaudaraan, ukhuwah, persatuan yang tak dapat dipisahkan dari keimanan, tak dapat dipisahkan dari amal soleh. Maka Allah menjanjikan memilihkan pemimpin yang terbaik, pemimpin yang terbaik. Lalu kemudian Allah akan menjadikan agama yang Allah ridhoi ini menjadi agama yang kemudian dikokohkan di tengah-tengah kaum muslimin. Lalu kemudian umat Islam merasakan keamanan, ya, dijauhkan dari ketakutan, dijauhkan dari kekhawatiran, sehingga seorang wanita
Ya, seorang diri dapat bersafar ke suatu tempat, ke suatu wilayah tanpa rasa takut lagi karena keamanan yang benar-benar tercipta. Ya, keamanan yang benar-benar tercipta di dalamnya. Dan inilah kemudian hikmah yang lebih dahsyat yang akan ditimbulkan kalau umat Islam benar-benar semakin bersinergi. Beli sama sekolah. Oh, nggak ada, mama nggak tahu. Kemudian, ma'asyiral muslimin wal muslimat, azanillahu wa iyyakum ajmain. Kita perhatikan berikutnya adalah yakadu sana barqihi yazhabu bil absar. Ya, hampir-hampir saja ya kilauan dari kilat sebagai efek yang muncul ketika awan itu berbenturan satu dengan yang lainnya, awan itu mulai merapat satu dengan yang lainnya, itu menyebabkan kilauan kilat yang menimbulkan ketakutan bagi yang melihatnya dan hampir-hampir saja menghilangkan pandangan. Nah, ma'asyiral muslimin, tadi kita katakan bahwa ketika umat Islam ini mulai bersinergi, ya, baik individu-individu umat Islam ataupun partai-partai, ormas-ormas, ya, yayasan-yayasan mulai menyatu, memang ada gesekan-gesekan kepentingan yang berbeda. Tapi mereka harus bersabar dengan gesekan-gesekan itu demi maslahat yang lebih besar, demi tujuan yang lebih besar. Sebab itulah kemudian hendaklah tadi dijauhkan pandangan dari melihat kekurangan-kekurangan, tapi hendaklah melihat potensi-potensi kaum muslimin lainnya untuk mereka bersinergi. Sehingga dengan itulah kemudian akan tercipta kekuatan yang sangat dahsyat sebagaimana yang kita sebutkan tadi, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita melangkah kepada ayat yang ke-44. Allah mengatakan, yuqallibullahu laila wan nahar, inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Ya, kalau tadi kita berbicara secara umum, sekarang kita berbicara secara khusus, lebih spesifik pada diri kita masing-masing, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mempertukarkan atau mempergilirkan, mempergantikan malam dan siang. Ya. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini, bahwa malam yang telah kita lalui semalam, ya kemarin malam, di malam Jumat, yang kemudian berakhir dengan azan subuh berkumandang, adalah malam yang telah pergi dan tidak akan pernah lagi kembali dalam kehidupan kita. Sehingga apabila kemudian Allah mengizinkan kita masih berjumpa dengan malam ini, malam Sabtu nantinya, maka sesungguhnya malam yang akan menggantikan malam Jumat itu adalah malam yang baru, bukan malam yang telah berlalu. Dia adalah malam yang baru. Ya, malam yang baru. Lantas kemana malam Jumat? Kemana malam-malam yang lain? Malam-malam yang lain telah pergi menjauh dan tidak akan pernah kembali dalam kehidupan manusia, dan dia akan menyatu seperti tadi pergerakan awan. Dia akan menyatu kemana? Dia akan menyatu kepada malam-malam yang lainnya untuk terhimpun dalam satu kitab catatan amal manusia yang nantinya akan terbuka di alam atau di hari akhirat kiamat kelak nantinya, pada yaumul hisab, pada hari ketika kitab-kitab amalan manusia dibagikan kepada manusia. Demikian pula siang yang kita berada di dalamnya sekarang ini. Maka ketahuilah bahwa siang ini adalah siang yang baru, bukan siang yang kemarin atau yang dulu. Adapun siang yang kemarin telah berlalu pergi dan tidak akan pernah lagi kembali dalam kehidupan kita. Dan apabila Allah mengizinkan kita berjumpa dengan esok hari, maka kita akan menjumpai siang yang baru yang bukan siang ini. Sebab siang ini dengan masuknya maghrib nantinya akan pergi berlalu dan tidak akan pernah kembali lagi dalam kehidupan kita. Dia akan menyatu dengan siang-siang lainnya. Menyatu dalam menjadi catatan amal. Entah kebaikan atau keburukan yang nanti akan diperlihatkan kepada kita semua. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Karena itulah kemudian Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala memberikan kepada kita satu pelajaran, satu nasihat yang sangat berharga berkenaan dengan ayat yang kita baca tadi. Beliau mengatakan dalam syairnya, naharuka dhaifuk fa ahsin ilaihi fa in ahsanta ilaihi irtahala yahmaduk wa in asa'ta ilaihi irtahala yazummuk wa kadzalika lailuk. Ketahuilah wahai manusia, siang bagimu adalah tamu. Siangmu adalah tamu bagimu. Fa ahsin ilaihi, maka berlaku mulialah terhadap tamumu. Sambutlah tamumu dengan kebaikan. Yaitu apabila engkau diperjumpakan dengan siang, maksimalkan siang itu untuk mengisi di dalamnya amal soleh. Itulah makna fa'ahsin ilaihi, maka engkau telah berbuat baik pada tamumu. Fa'in ahsanta ilaihi irtahala yahmaduk.
Sebab dengan engkau berbuat baik pada tamumu, maka tamumu tidak akan lama, dia akan pergi meninggalkanmu. Namun kemudian tamumu akan menceritakan kebaikan-kebaikanmu, akan memperlihatkan kebaikan-kebaikanmu pada dirimu dan kepada manusia nantinya. Tapi manakala kemudian engkau berlaku buruk terhadap tamumu, yaitu engkau tidak mengisi siang dengan kebaikan, tidak mengisi siang dengan kesolehan, irtahala yazumuk, maka kelak tamumu akan pergi meninggalkanmu, namun dia akan mencelamu, dia akan membeberkan aib-aibmu pada suatu waktu. Wa kadzalika lailuk, demikian pula lah dengan malam. Innama anta yuhal insan adadun, wahai manusia sadarlah, kalian itu hanyalah kumpulan dari hari-hari. Jadi umur kita itu adalah kumpulan hari-hari. Idza madolaka yaumun faqad madha ba'dukum, apabila hari demi hari pergi berlalu, maka telah hilanglah sebagian dari kehidupanmu, yaitu telah berkuranglah jatah hari yang menjadi rezeki umur kita. Bagaikan sapu lidi di mana dalam satu utas, dalam satu tali ada banyak bilahan-bilahan lidi. Nah, bilahan-bilahan lidi ini adalah laksana hari-hari yang membangun umur kita. Maka seutas tali ini adalah umur kita. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain, apabila satu demi satu dari bilahan lidi ini dicabut dan dikeluarkan, akan ada satu masa tidak lagi tersisa satu bilahan lidi dalam satu utas tali. Begitulah kehidupan, bahwa bilahan-bilahan lidi adalah ibarat hari-hari yang membangun umur kita. Maka apabila hari demi hari pergi berlalu, yaitu siang telah berlalu pergi, malam telah berlalu pergi, maka akan datang satu masa di mana kita tidak ada lagi jatah rezeki untuk berjumpa dengan siang, atau tidak ada lagi jatah rezeki berjumpa dengan malam. Itulah kematian. Itulah kematian. Maka ketika kemudian Allah memberikan pelajaran kepada kita dengan ayat ini, hendaklah kemudian kita merenung dan bahwa dahulu ketika kita di masa kanak-kanak, kita masih menjumpai ayah kita, kita masih menjumpai kakek nenek kita. Tapi kemana kakek dan nenek kita sekarang ini? Jangankan kakek dan nenek, bahkan di antara kita sudah tidak lagi melihat ayah dan bundanya. Sebab kenapa? Sebab kita yang dahulunya anak-anak telah mengambil peran ayah dan bunda kita sekarang. Dan bahkan di antara kita ada yang telah mengambil peran kakek dan neneknya. Sebab anak-anaknya telah menjadi ayah dan bunda lagi. Ya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, dan kelak suatu waktu, anak-anak kita yang sekarang menjadi bapak dan menjadi ibu akan mengambil peran kita, akan menjadi kakek dan nenek. Saat itulah kemudian berakhir kehidupan kita ini. Maka karena itulah kemudian sadarilah, maha benar Allah yang telah menegur dan mengingatkan kita, iqtaraba linnasi hisabuhum, bahwa kematian bagi manusia sangat-sangat dekat. Sangat-sangat dekat sekali kematian ini. Sangat pendek umur kita. Seperti halnya hujan yang turun. Hujan yang turun enggak lama. Enggak lama hujan itu turun. Hanya sesaat saja. Ya. Hanya sesaat. Kalau kemudian kita berada di bulan-bulan ber, masih lebih banyak bulan yang kemudian tidak turun hujan. Itu pun juga tidak setiap hari akan benar-benar turun hujan. Di semua bulan-bulan yang akhirannya ber. Walaupun di bulan-bulan itu memang banyak turun hujan. Tapi ketahuilah dibandingkan dengan tidak turun hujan, masih lebih banyak tidak turun hujan. Artinya, hujan turun itu hanya singkat. Hanya sementara. Hanya sesaat. Itulah kehidupan kita di dunia ini. Maka bukanlah persoalannya adalah kematian. Tetapi hendaklah kemudian kita berpikir apa bekas-bekas yang harus kita tinggalkan setelah kemudian berakhir hidup kita di dunia. Lihat Allah memberikan kepada kita pelajaran dengan hujan tadi. Fanzur ila asari rahmatillah. Perhatikanlah apa bekas-bekas yang ditimbulkan dari hujan itu. Hujan memang sesaat, hujan memang singkat, tetapi efek daripada hujan itu adalah kaifa yuhyil ardo ba'da mautiha. Bagaimana kemudian dengan hujan itu Allah mentakdirkannya, menjadikannya sebagai sebab dan wasilah bumi yang tandus, yang kering, yang gersang, bahkan bumi yang mati menjadi hidup kembali. Itulah efek daripada asar bekas daripada hujan yang turun. Nah, bagaimana umur kita yang singkat? Bagaimana umur kita yang pendek ini? Ada bekas positif yang kita tinggalkan, yang kemudian kita menjadi buah bibir kebaikan. Sebagaimana doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan Nabiullah Ibrahim telah berhasil
melewati masa hidup yang singkat, namun beliau menjadi buah bibir kebaikan. Di dalam surat Asy-Syu'ara, beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-84, dalam doanya dia mengatakan, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku buah bibir kebaikan bagi orang yang datang di kemudian hari. Ini berarti bahwa bekas kehidupan positif yang bagaimana yang harus kita tinggalkan. Kita harus berpikir. Berarti ditantang bagi kita semua untuk menghasilkan karya nyata, karya hidup yang kemudian mendatangkan maslahat bagi umat manusia. Sehingga dengan umur kita yang pendek, orang-orang merasakan manfaat daripada bekas umur kita yang pendek ini. Dengan umur kita yang pendek, namun kemudian harta kita bisa terbangun masjid-masjid Allah, bisa terbangun pesantren-pesantren. Dengan umur kita yang pendek, namun ilmu kita telah mencerdaskan banyak umat. Dengan umur kita yang pendek, namun keahlian kita telah memudahkan urusan-urusan umat Islam di dalam memberikan pelayanan kepada umat dan seterusnya. Ini yang harus kita berpikir. Bagaimana kita dengan umur yang pendek ini mampu menghasilkan karya yang dirasakan manfaatnya oleh umat ini. Maka ma'asyiral muslimin, dalam kaitannya dengan kita sebagai warga negara, ya umur kita tidak lama sebagai warga negara di Indonesia ini, bagaimana dengan keberadaan hidup kita di dunia ini, khususnya di negeri kita ini, kita mampu menyumbangkan energi, menyumbangkan potensi, dan kita harapkan potensi yang kita sumbangkan dapat menyatukan umat Islam. Dengan persatuan itu akan terlahirlah kekuatan di negeri ini. Ma'asyiral muslimin, lihatlah dan ambil pelajaran bagaimana persatuan umat Islam pada momen 212 itu, apa yang terjadi, rahmat Allah dihadirkan, diberikan kepada umat Islam ini dengan pemimpin yang terbaik di kota Jakarta. Maka bagaimana lagi kalau umat Islam menyatu seluruh Indonesia, maka akan muncul pemimpin yang terbaik di negeri ini. Maka ayo kita menjadi pelaku-pelaku, pemain-pemain utama dalam persatuan umat Islam. Jangan kemudian kita mempertajam ya perpecahan di kubu umat Islam. Jangan kita terbawa arus. Dikala orang sana mempertajam isu Wahabi, isu azwaja, kita tinggalkan itu semua. Ya, kita fokus pada agenda umat Islam yang begitu banyak. PR umat Islam yang begitu banyak. Hari ini muncul orang-orang aneh yang melecehkan Islam dan kaum muslimin. Hari ini ekonomi masih jauh daripada akad-akad yang syariah. Pemimpin kita masih belum benar-benar memperhatikan Islam dan kaum muslimin. Masih banyak orang-orang liberal dan komunis yang berbicara, mengambil posisi-posisi penting di negeri ini. Ini PR yang besar. Kalau kita kemudian ditikam dari dalam, maka benar-benar negeri ini akan diambil alih oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi misalnya ada tokoh-tokoh kaum muslimin yang mau disogok oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi bumerang bagi Islam dan kaum muslimin. Maka ini yang kemudian kita harus sadar dan harus melek mata dan hati untuk memperhatikan persatuan dan kesatuan umat Islam. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ustaz kita sebagai moderator. Tafadhal. Jazakallah Ustaz atas penyampaiannya. Baik Bapak Ibu sekalian, ada waktu 5 menit, mungkin satu pertanyaan ya. Jika ada Bapak Ibu ada pertanyaan. Kalau di chat belum ada, Ustaz. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Atau ada yang mau raise hand, silakan menyampaikan secara langsung. Monggo. Oke, belum ada mungkin dari saya, Ustaz. Saya tertarik tadi, Ustaz, terkait temanya bahwa umat Islam dalam hal ini kita diminta untuk bersatu. Kemudian tadi Ustadz terakhir menyinggung terkait realita di negeri kita ya, terkait dengan 212 dan lain-lain sebagainya. Nah, dari sisi tafsir Quran, sebenarnya untuk persatuan itu apakah memang perlu ada persen tertentu, Ustaz? Kalau kita bicara zaman Rasul kan saat itu Rasul yang menyatukan ya kabilah-kabilah Arab seperti itu dengan Islamnya. Apakah diperlukan persen tertentu atau memang bersatu dulu
secara ideologi, tidak ada bantah-bantahan dan lain-lain, kemudian nanti akan dimunculkan, Allah akan memberikan orang yang nantinya akan bisa mempersatukan gitu. Karena kan selama ini saya berpikirnya dari cerita-cerita kemudian baca sejarah bahwa suatu bangsa, kelompok dan lain-lain nanti akan berjalan beriringan bersatu jika ada satu tokoh yang muncul di tengah-tengah komunitas tersebut. Mungkin bisa dijelaskan. Baik, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bahwa kembali lagi pada konsep dasar persatuan umat Islam itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi karena ini perintah Allah, maka kita wajib menjalaninya. Adapun kemudian adanya momen-momen tertentu yang kemudian itu menjadi wasilah persatuan umat Islam, itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala di satu sisi. Ya, di satu sisi ada hadiah dari Allah dengan adanya pemimpin yang kemudian bisa diterima oleh seluruh kaum muslimin sehingga umat Islam bisa bersinergi, itu hadiah dari Allah. Tapi kalaupun kemudian momen-momen itu tidak ada atau belum dihadirkan Allah, memang kita harus kembali pada konsep dasar bahwa persatuan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ayat dan hadis yang menjelaskan hal ini. Nabi misalnya mengatakan bahwa al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'du. Antara mukmin dengan mukmin bagaikan bangunan yang saling kokoh mengokohkan. Begitu banyak isyarat-isyarat ayat bagaimana innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah menyukai para pejuang-pejuang di dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bagaikan bangunan. Mereka bagaikan bangunan yang tersusun rapi. Ya. Nah, kalau kemudian pasukan itu akan disusun rapi, ya itu mesti memang ada pemimpin yang mau mengatur. Dan tetapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah rakyat yang mau diatur oleh pemimpin. Nah, yang menjadi persoalan adalah kalau kemudian kita tidak mau mendengarkan ulama kita, dan ulama kita tidak mengambil peran untuk mengurus urusan umat, apa yang akan terjadi? Nah, disinilah kemudian, tadi saya katakan bahwa musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai persatuan umat Islam. Mereka menginginkan perpecahan umat Islam, dan mereka sadar betul bahwa yang bisa menyatukan umat ini adalah ulama-ulama mereka. Ya, ilmu, sebab ilmu inilah yang akan membungkam hati kita, kesombongan-kesombongan, keakuan-keakuan ini akan dibongkar dengan ilmu, dan itu ada pada ulama, sebab ulama adalah pewaris kenabian, pewaris ilmu. Maka apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah? Mereka membunuh karakter ulama. Mereka memfitnah ulama, menjatuhkan muruah ulama, agar supaya apa? Umat jauh dari ulamanya. Kalau kemudian ulama sudah tidak dipercaya, ulama sudah dibentur-benturkan satu sama lainnya, sehingga masyarakat bingung mau mendengar yang mana, ini adalah buah-buah keberhasilan ya bagi musuh-musuh Allah. Nah, disinilah kemudian materi kita ini lebih secara individu. Pertama adalah supaya kita sadar bahwa ada sebuah gerakan yang sedang direncanakan untuk memelihara perkisruhan yang terjadi antara umat Islam, untuk memelihara pengotak-ngotakan umat Islam, memelihara isu yang memungkinkan umat Islam ini akan terus dapat berpecah belah dan saling merendahkan satu sama lainnya. Maka disinilah kemudian kita mulai dari diri kita sendiri. Kita bangun kedewasaan kita, lalu kemudian kita mengajak saudara-saudara muslim kita. Nah, mungkin saja ada momen-momen yang menyatukan umat Islam ketika ada musibah, bencana alam, ketika ada musuh-musuh Islam, dan seterusnya. Tetapi kita tidak mesti menunggu itu kemudian baru kita merasa betapa pentingnya persatuan. Ibaratnya untuk mengatakan bahwa kecelakaan itu sakit, ya tak perlu kita harus merasakan dulu. Ditabrak, baru kemudian kita mengatakan, oh ternyata benar, ditabrak itu sakit. Ya. Nah, kita bisa mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Bagaimana umat-umat terdahulu itu dengan perpecahan mereka dikalahkan. Mereka dihancurkan. Bagaimana umat Islam meskipun ada nabi di tengah-tengah mereka, ada orang-orang hebat di tengah mereka, tapi ketika Allah berbicara tentang perang Uhud, Allah tidak berbicara tentang zatnya kaum muslimin. Sebab
zatnya kaum muslimin ketika perang Uhud ada nabi, ada sahabat, ada orang yang mulia. Namun Allah berbicara tentang persatuan yang mulai tergoyahkan dalam perang Uhud. Dikala sebagian dari umat-umat Islam yang sudah mulai mereka terfitnah dengan dunia dan mereka mulai meninggalkan persatuan. Ya, mereka sudah tidak mulai taat kepada apa yang dititahkan Nabi kepada mereka. Jadi, walaupun di tengah-tengah umat Islam ini ada pemimpin yang hebat, ada ulama, tetapi tetap saja itu tidak akan menjadi wasilah besar persatuan kalau umat Islam sendiri hatinya masih terkoyak-koyak. Nah, karena itulah kemudian apa yang bisa menyatukan kita? Ilmu. Apa yang bisa menyatukan kita? Islam. Apa yang bisa menyatukan kita? Visi untuk umat Islam. Ya, masa depan yang baik untuk kejayaan umat Islam. Itulah yang membuat kita kemudian bisa menyatu. Yang kemudian nanti kita masing-masing bersinergi dengan melihat peran kekhalifahan kita maksimalnya di mana. Sehingga nantinya kita akan memilih bergabung di Partai Islam A untuk kemudian bersinergi di sana. Kita bergabung di kajian Islam B untuk bisa memaksimalkan potensi di sana dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nah, karena itulah kemudian penekanan yang ingin kami sampaikan di sini adalah bahwa jangan tunggu momen, jangan tunggu ada musuh sehingga kita rasakan ditindas dulu baru oh ternyata kita butuh persatuan, tapi kita harus ambil pelajaran dari kisah-kisah umat terdahulu. Ya, betapa dengan persatuan ini ada kekuatan yang dahsyat, ada rahmat Allah yang berlimpah, sehingga kita kemudian harus mulai menyadari pentingnya persatuan agar musuh tidak mampu memporak-porandakan barisan umat Islam. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakallah atas jawabannya. Semoga bisa menjadi ibrah bagi kita semua. Saya rasa cukup ya untuk sesi tanya jawab karena sudah pukul 9:03. Namun sebelum diakhiri, mohon berkenan Ustadz untuk memimpin doa ya. Secara khusus mendoakan keluarga besar LPPMUI yang mungkin saat ini sedang sakit atau terkena musibah yang lain. Kemudian secara khusus, secara umum bagi seluruh kondisi dunia ini saat dalam kondisi pandemi ini, semoga Allah lekas memberikan pertolongannya dengan menghilangkan wabah ini dan menormalkan kembali seperti semula kondisinya. Baik, mari bismillah kita menengadah tangan, berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melalui berkah majelis ilmu ini mengabulkan segala hajat-hajat kita dan menghilangkan segala keluhan, segala kesedihan kita. Amin ya Allah ya Rahman ya Karim, ya Al-Malik ya Kudus ya Salam, ya Mu'min ya Al-Muhaimin ya Al-Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Ghaffar ya Razzaq. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al khaira a'marina akhiraha wa khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqaka fi. Allahumma inna nas'aluka isyatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghaira muhsin wala fadih. Allahumma inna nas'aluka tuqa wal huda wal afaf wal ghina wal mauta fil iman wal islam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin wal mustada'afin fi baladina hadha Indonesia wa fi biladil muslimin wa fil biladi fihal muslimun wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma wahhid sufufal muslimin. Allahumma rfa'il wabah. Allahumma rfa'il bala anil muslimin. Allahumma anzil sakinata fi qulubil mu'minin
liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma ja'al hadha balada Indonesia aminan warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allahumma rabbana wa ba'as fina amiran ra'isan muhtamman bi umuril Islam wal muslimin. Allahumma ya muqallibal qulub qallib qulubana ala ta'atik. Allahumma ya musyarrifal qulub syarrif qulubana ala dinik. Allahumma inna arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Ustadz Samsul Basri atas pemaparannya dan doanya. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita semua dan semoga keluarga besar NPM MUI senantiasa dilindungi dari segala wabah, penyakit, dan musibah. Amin. Kita cukupkan pengajian pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح قوية شبت